Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 21 Januari 2021, di mana kita memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kristus, sumber kemurnian dan tumpuan kemartiran yang mengganjar keduanya, dengarkanlah doa hamba. Perawan tabah dan murni yang kami kenangkan ini merebut 2 mahkota sebagai martir dan darah. Semoga berkat doanya, Kau lebur semua dosa yang pernah kami lakukan tergoda bujukan lawan. Mulialah Engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan bersama Bapa dan Rohnya sepanjang segala masa. Bapak yang penuh kasih, hari ini kami memperingati Santa Agnes, anak domba, perawan dan martir yang kokoh dan kuat, teguh dalam iman kepada Kristus. Dan ia bagi anak domba yang disembelih, mengeluarkan darah untuk orang yang lain, dikukuhkan dengan darah, karena darahmu membersihkan kami. Maka dengan apa yang sudah diberikan Santa Agnes melalui kemartirannya, gereja tumbuh subur dan kami boleh belajar dari kemartiran itu. Maka ajarlah kami untuk berani berkorban sebagaimana Santa Agnes, demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin menjamah dan dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Allah, Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapa dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, betapa sibuknya Yesus melayani begitu banyak orang, padahal belum ada seperti yang kita alami saat ini. Mereka hanya mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Maka dari tempat-tempat yang macam-macam orang datang berkerumun untuk mendapatkan apa? Kesembuhan. Dan itu artinya membuat Yesus amat sibuk dan repot. Maka kadang-kadang Yesus menyingkir. Untuk apa? Ya istirahatlah, capek juga, lapar juga. Tetapi orang terus mengikuti Yesus. Itulah Yesus lelah secara fisik. Nah, itulah yang perlu kita contoh dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Bekerja sampai lelah. Tetapi hasil pekerjaannya melahirkan kepuasan batin. Kenapa? Orang yang sakit bisa sembuh, orang yang buta bisa melihat, orang yang stres bisa baik kembali, dan banyak hal yang dibuat oleh Yesus. Dan itu memerlukan waktu, pengorbanan. Dan hal ini dilakukan juga oleh Santa Agnes yang kemudian tertangkap menjadi martir. Dalam usia yang relatif muda, mempercayakan diri kepada Yesus. Dan kepercayaan yang dimiliki oleh Agnes itu ditentang oleh penguasa.
tetapi sebagai anak muda yang punya semangat yang kokoh, teguh, beriman kepada Yesus. Itulah Agnes yang berani dalam usia muda. Maka dalam situasi saat ini kita diajar dan diajak untuk melihat sikap Agnes yang luar biasa, percaya kepada Yesus dan mempunyai kekuatan dari Yesus sendiri melalui doa-doanya. Walaupun lelakinya ditangkap dan menjadi martir, yang berani menyerahkan nyawanya untuk iman, harapan, dan kasih kepada Yesus. Mari saudara terkasih, kita juga belajar untuk memberikan diri, berada berkurban, agar apa yang kita lakukan betul memberikan kemuliaan Tuhan. Tidak mudah. Karena apa? Kita menghadapi masalah kecil saja kita sudah mengeluh. Kita mau enak-enakan saja. Sama seperti pada masa COVID ini, kita tidak mau pakai masker, ngobrol tanpa masker, duduk berdekatan dan sebagainya, yang bukan zamannya lagi. Tetapi kita buat karena kita merasa apa? Dengan menggunakan masker kita terbelum. Mari belajar berkorban untuk kesehatan kita sendiri. Itulah yang perlu diperhatikan lebih dulu. Perhatikan diri sendiri dan kesehatannya, baru membantu orang lain. Sementara Yesus sudah kokoh dirinya, sudah menikmati dirinya sebagai seorang pribadi yang kemudian bisa memancarkan kasih dan pertolongan kepada orang lain. Semoga kita juga mendapat sedikit dari pancaran kasih Yesus itu untuk bisa menolong sesama kita. Tetapi paling kurang pada saat sekarang, perhatikanlah, tolonglah diri sendiri dengan protokol kesehatan. Semoga kita diberkati. Bapak Ibu kasih, Santa Agnes telah memberikan contoh kepada kami. Biarpun usianya muda, tetapi semangatnya luar biasa. Yang yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa melindunginya. Dia berani mewartakan Engkau walaupun nyawanya harus hilang. Maka gereja dan waktu mengenangnya. Biarlah semangat Santa Agnes yang diambil dari pengalaman para rasul yang berani mewartakan Kristus dapat kami contoh dengan baik. Maka kami mohon berkat-Mu Yesus untuk kami semua, agar kami menjadi putra-putrimu yang setia, teguh beriman, punya harapan dan kasih hanya kepada-Mu. Amin.